Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafal Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Aku dari kelas B, praktikum B. Sini aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas di Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang PID motor DC menggunakan platform I/O dan juga kursor AI. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya text editor. Nah, text editor itu apa sih sebenarnya? Text editor merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis ataupun mengedit dan menyimpan kode program yang akan dijalankan pada microcontroller. Misalnya pada Arduino, ESP32 dan juga STM32. Nah, pada praktikum yang akan kita lakukan kali ini itu menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, itu untuk mengimplementasikan algoritma kontrol PID pada motor DC. Nah, dalam konteks nanti yang kita akan lakukan, itu tuh text editor itu tuh dipakai untuk menulis kode PID ataupun perhitungan error dari kecepatan proporsional, kecepatan integral, dan juga kecepatan derivatifnya. Dan juga ada untuk mengatur pembacaan encoder sebagai umpan balik, kecepatan ataupun posisi motor. Selanjutnya ada menghasilkan sinyal PWM untuk mengendalikan kecepatan dari motor DC tersebut. Nah, yang terakhir itu ada untuk mengkonfigurasikan library dan juga environment pada platform I/O. Selanjutnya ada Python. Nah, Python itu apa sih? Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dibaca dan juga untuk dipahami. Nah, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk pemrosesan data, otomasi, simulasi, dan juga pengendalian sistem. Nah, dalam konteks teknik dan kontrol yang kita pakai untuk praktikum ini, Python itu akan digunakan untuk analisis data, simulasi sistem kontrol, dan juga visualisasi dari hasil respon PID-nya karena nanti sintaksnya sederhana dan juga memiliki banyak pustaka pendukungnya. Nah, nanti di praktikum ini kita juga menggunakan extensionnya juga, yaitu extension dari Python-nya sendiri dan juga platform I/O. Nah, Python-nya nanti bebas untuk versinya ada 3.11.15 dan pokoknya cari versi terbarunya. Nah, untuk ekstensi Python adalah tambahan atau plugin pada text editor yang menyediakan fitur seperti syntax, highlighting, debugging, dan kode completion untuk mempermudah penulisan program Python. Nah, dari ekstensi platform I/O itu adalah plugin pengembangan sistem embedded yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan juga mengunggah program microcontroller. Nah, dalam praktikum PID motor DC, ini nanti platform I/O itu digunakan untuk memudahkan pengelolaan dari library-nya untuk konfigurasi board dan juga integrasi code kontrol PID yang secara terstruktur, teman-teman ya. Oh ya, mohon maaf, ini belum diubah. Ini sebenarnya adalah prompt ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk prompt yang kita gunakan pada kursor AI ini adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita akan menggunakan kursor AI gitu sebagai codingannya. Jadi kita tidak perlu menulis codingannya secara satu persatu, secara ulang dari awal. Yang perlu kita lakukan adalah hanya melakukan prompt seperti kita menggunakan ChatGPT, misalnya ChatGPT, Gemini AI dan segala macam. Di sini kita menggunakan kursor AI yang kita gunakan untuk membuat codingannya. Nah, prompt yang kita gunakan adalah prompt seperti ini. Seperti contohnya menggunakan kontrol PID Arduino Mega dengan pin segini, encoder pin 2. Nah, di sini juga ada opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Ketika ganti kontrol posisi, posisi dinolkan seperti itu. Dan di sini kita akan menggunakannya semua. Oke, di sini ada seperti banyak seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, dia ada settingan KP, ada set point yang kita atur dari minus 600 sampai dengan 600. Ini untuk prompt yang akan kita gunakan. Lalu ada penambahan dari tampilan karakteristik dari respon sistemnya. Kita di sini perlu menambahkan yang namanya delay time, rust time, peak time, settling time, maximum overshoot, dan juga steady state error. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita ke percobaan simulasinya. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita menggunakan kursor AI ya teman-teman seperti ini. Nah, jangan lupa kita perlu extensionnya terlebih dahulu ya teman-teman. Cara untuk menginstal extensionnya, sebelum menginstal extension, kita perlu menginstal terlebih dahulu Python-nya.
di sini. Nah, semisal kita pilih yang ini. Nanti kita tinggal install saja untuk Python-nya. Jadi kalau sudah terinstall, jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa kita cek melalui CMD seperti ini. Nah, jika sudah terdeteksi seperti ini, maka Python sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke extension yang kita maksud. Kita di sini ada yang namanya extension, kita ketik saja di sini Python. Oke, mau ditunggu. Nah, di sini ada Python ya teman-teman ya. Sini Python, kita install saja untuk Python-nya sampai selesai. Oke, kalau sudah Python, lalu kita ke platform AI. Nah, yang ini ya teman-teman, yang IDE ini kita, waduh, pencet. Kita install saja. Kalau sudah diinstal, sudah berarti itu sudah dapat digunakan ya teman-teman ya. Oke, di sini aku akan sedikit menunjukkan bagaimana sih cara kita nge-prompt di kursor AI ini. Bisa aja kalian menggunakan Windsurf dan juga kursor AI. Yang pertama, kita pastikan sebelumnya kita udah instalasi dari platform IO-nya ini. Nah, untuk platform IO-nya, di sini kita untuk memunculkan ini kita hanya perlu mengklik untuk platform IO atau nggak bisa kita dari sini ya teman-teman. Nah, di sini ada platform IO, nanti kita klik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik new project. Project name-nya kita beri nama bebas, misal kita proyek motor DC menggunakan platform IO. Habis itu kita pilih dulu boardnya yang akan kita pilih. Di sini kita menggunakan Arduino Mega. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman. Arduino Mega 2560. Nah, kalau sudah, kita klik saja finish. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lalu kita tinggal ngeprom aja teman-teman. Ngeprom ya. Untuk ngeprom ya teman-teman. Sini kita ngeprom di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ini kita ngeprom seperti misal di sini sudah saya berikan contoh untuk promnya. Ini buatkan control PID seperti ini. Misal kita, nah ini saya sampai sini kita paste aja di sini, lalu kita enter. Nah, kita tunggu saja, nanti di sini dia akan membuat kodenya sendiri ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia kodenya tuh sudah muncul teman-teman seperti ini untuk codingannya. Ini maka kita bisa pilih-pilih untuk kodenya mana yang pengen kita pilih, mana yang semisal itu uh, menurut kita itu yang paling terbaik. Nanti kalau emang ini cocok, kita enter saja. Nah, kita klik centang saya seperti ini, nanti dia akan otomatis muncul ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk codingannya. Jadi kita nggak perlu untuk yang namanya mengcoding ulang. Jadi kita hanya perlu mempromptkan codingannya. Kayak kita ingin membuat apa, nanti dia akan otomatis membuatnya di sini, dan kita bisa pilih-pilih juga nih yang semisal menurut kita lebih terbaik itu yang mana, dengan ada juga penjelasan-penjelasannya. Kalau emang ini yang terbaik, kita tinggal klik centangnya saja seperti itu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara kita ngeprompt menggunakan kursor AI untuk membuat proyek dari motor DC ini sendiri tuh. Oke, langsung saja kita ke video simulasinya ya teman-teman. Di sini saya sekelompok menggunakan satu video simulasi yang sama. Nah, di sini adalah simulasi dari programnya ya teman-teman. Di sini kita memprogram melalui kursor AI itu. Di sini apa ya? AI itu yang membuatkan programnya. Kita hanya perlu
melakukan promnya aja. Nah, di sini untuk contoh dari grafik kontrol kecepatannya ya, teman-teman. Di sini ada speed control dan juga grafik posisinya. Di sini bisa kita atur dari nilai set point-nya. Kita melakukan batas dari minus 600 sampai juga ke 600 ya, teman-teman di sini. Di sini kan ada ID parameternya juga ya, teman-teman di sini. Nah, di sini grafiknya sudah terlihat saat kita men-setting nilai dari KP, KI dan juga KD-nya. Di sini kan ada kecepatannya. Nah, saat kita setting untuk parameternya, mungkin kita percepat. Mungkin kita percepat saja teman-teman untuk mempersingkat waktu di sini. Nah, ini untuk grafiknya dia akan menaik dan perputaran motor DC-nya pun akan semakin cepat ya teman-teman. Pada saat kita melakukan set point, kita men-setting set point sebesar 100 ya teman-teman. Nah, di situ dia akan melambat. Nah, di sini datanya tuh akan tersimpan datanya di value-nya di sini gitu teman-teman, di program yang sudah kita buat ini. Di sini juga ada opsi untuk save datanya melalui secara format PNG ataupun secara Excel gitu teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu-satu gitu. Kita hanya perlu klik ini save PNG dan juga save Excel. Jadi dia akan secara otomatis tersimpan gitu. Ini ada settingan nilainya. Ini untuk grafiknya dan perputarannya akan semakin lambat ya teman-teman. Oke. Dan dia akan semakin cepat juga ketika kita dan kecepatan ini bisa kita lihat juga dari grafiknya ya teman-teman. Seperti ini nih grafiknya. Nah, ini untuk grafiknya. Oke, lanjut kita lagi. Sini pada programnya. Di sini kita mencoba men-setting supaya bisa bergerak. Nah, di sini pada percobaan posisi dia akan melakukan bolak-balik teman-teman seperti yang sudah lakukan di percobaan sebelumnya pada grafik posisi gitu. Dia mutar bukan searah jarum jam ya teman-teman, melainkan dia muternya bolak-balik gitu, seperti seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat nih, dia muternya tuh bolak-balik bukan sesuai arah jarum jam gitu, teman. Jadi bukan satu putaran. Nah, ini adalah satu putarannya, teman-teman. Ketika sudah mendapat grafik seperti ini, jangan lupa juga di sini kan ada juga kayak waktu yang dibutuhkan seperti itu. Ada maximum overshoot, ada settling time-nya juga, ada steady state error. Nah, maximum overshoot itu kan lonjakan nilai yang melebihi set point gitu, teman-teman. Jika konstantanya nanti KI-nya ini, kita kan perlu men-setting namanya KI, KP dan juga nah ini KI, KP, KI dan juga KD ya, teman-teman ya. Sebentar. Bisa kita cek sini. Nah, ini kan KP, KI dan juga KD ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita dari KP dulu nih. KP itu kan kecepatan proporsional gitu ya. Jadi motor tuh untuk bisa mencapai set point, nah penyesuaian nilai konstanta, maksudnya mohon maaf konstanta proporsional itu tuh kita harus tepat gitu supaya mencapai rise time-nya. Lalu ada maksimum overshot yang itu kan lonjakan yang terjadi ketika nilainya itu melebihi dari set point-nya gitu. Nah, konstanta integralnya itu kalau misalnya KI-nya itu terlalu tinggi, maka overshoot-nya juga akan meningkat gitu teman-teman. Tapi nanti ada juga yang namanya steady state error tuh akan hilang gitu. Nah, untuk settling time itu kan waktu yang dibutuhkan untuk respon motor untuk menjadi stabil dalam rentang toleransi set point-nya. Nah, penggunaan KD itu derivatif itu tuh akan membantu meredam osilasi sehingga mempercepat settling time-nya. Seperti ini untuk KD-nya. Oke, langsung saja kita lanjut teman-teman di sini. Untuk grafiknya sudah terlihat ya grafiknya teman-teman, dan di sini bisa kita save untuk grafiknya. Nah, di sini untuk analisisnya, di sini bisa kita lihat untuk yang sudah saya bilang tadi, di sini ada delay time, rest time, peak time, max overshot, settling time, dan juga steady state. Seperti yang aku jelaskan tadi, Pak, kalau rest time itu waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai set point-nya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk motor untuk mencapai set point itu adalah sekitar 18 detik. Nah,
Untuk peak time-nya itu adalah waktu puncaknya, mencapai puncaknya itu di detik keberapa gitu. Ketika motor DC mencapai puncaknya, yaitu ada di 49 detik. Lalu ada max overshot, yang dimana maksimum overshot itu lonjakan nilai yang melebihi set point-nya. Nah, ada di berapa nilainya? Ada di sekitar 1,14%. Untuk settling time, itu tuh kan seperti yang aku bilang tadi, itu waktu yang dibutuhkan respon motor untuk menjadi lebih stabil dalam rentang toleransi set point-nya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk responnya bisa menjadi stabil itu ada di 49 detik. Yang dimana itu tuh sama seperti waktu menyentuh peak time-nya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada steady state. Nah, steady state itu kan selisih antara posisi atau kecepatan dari motornya dengan set point setelah kondisinya stabil. Nah, di sini ada nilainya ya, teman-teman ya. Di sini untuk nilai analisisnya yang kita dapatkan secara otomatis di sini ada analisis karakteristiknya. Lalu bisa kita simpan juga sebagai Excel sih. Jika sudah kita simpan, sudah kita save, grafiknya pun, mohon maaf, nah grafiknya pun bisa kita simpan secara PNG. Nah, untuk grafiknya teman-teman. Di sini, oke kita lanjut. Ini untuk grafik dari kontrol kecepatannya atau kontrol speednya. Di sini bisa kita lihat grafiknya akan menaik secara lonjakannya itu tajam ya teman-teman ya. Naik secara cepat gitu. Dia tidak bertahap naik, tapi dia langsung lonjakan secara tajam. Di sini ada posisi atau encodernya, teman-teman. Nah, di sini untuk grafik kecepatannya di sini untuk contoh-contoh grafiknya, ya di sini. Dan ini untuk nilai data yang respon sistem yang didapat, teman-teman. Untuk PID yang kita gunakan, P-nya itu seperti ini, integralnya, derivatifnya, konstanta proporsional, konstanta integral dan juga konstanta derivatifnya. Di sini untuk nilai yang tadi saya sebutkan itu, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja penjelasan uh, kontrol motor DC menggunakan platform I/O dan juga kursor AI yang dimana menggunakan bahasa Python. Di sini mungkin sudah sudah cukup gitu teman-teman, sudah selesai. Mungkin kalau ada kekurangan dari penyampaian aku ataupun penyampaian yang secara berulang, aku mohon maaf. Karena balik lagi di sini aku bukan berniat untuk mengajari kalian, tapi aku berniat untuk sama-sama kita belajar gitu, sama-sama untuk memahami dan juga belajar gitu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian aku, mohon dimaafkan dan juga tolong koreksinya jika semisal ada penjelasan aku yang kurang jelas ataupun kurang dipahami. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.